Nah, ini di video ini gue dedikasiin ngejelasin tentang namanya supply chain. Supply chain itu apaan sih? Apa urusannya gitu dalam bisnis? Nah, ini interesting subject sebenarnya. Cuma orang nggak ngeh aja ya menurut gue ya. Kan gini loh. Lu mungkin sering lihat di Instagram atau TikTok. Wah, cuan gampang. Ayo mau cuan nggak? Ayo gimana caranya kita gini. Cari duit gampang. Makin termotivasi ya kita ya. Bener nggak sih? Kayak kemarin tuh kripto. Wah gila, modal taruh duit segini jadi duit segini gitu. Jadi orang ikut-ikutan itu FOMO, oke? Kalau kita ngomongin supply areanya topik specifically, cuma hanya ngomongin supply ya. Misalkan, lu mau nggak bikin sesuatu dan gampang dan cuannya gede gitu kan, wow gitu kan, terus nggak pakai modal gitu. Anjing juga gitu guys, yang kayak gitu itu ada problemnya. Itu satu, tidak tahan lama. Kedua, itu cuma sesaat aja lah gitu loh. Dan ya kalau kalian mau sesaat gitu ya boleh aja. Permasalahannya kan situ emang hidup cuma setahun ke depan mati gitu kan, enggak kan. Kita mau bikin sesuatu yang sustainable, bisnis yang long lasting gitu. Nah ini di ini gue akan ngejelasin kenapa supply chain itu penting gitu loh. Supply chain itu dari sisi gue itu dibagi dari 4. Oke. Nah ini pertama itu adalah informasi itu apaan? Itu adalah akses informasinya. Oke. Akses informasinya gampang nggak? Maksudnya akses informasinya gampang nggak? Ini adalah gini loh. Misalkan lu ada supplier, oke? Lu bisa dapat info gimana ya? Mungkin gue kasih contohnya itu misalkan lu casing handphone dah. Gue kasih contoh casing handphone, oke? Casing handphone ada mereknya nih. Casing handphonenya mereknya adalah Bubu lah misalkan ya kan, mereknya Bubu. Lu tahu nggak nih lu beli bubu ini di mana? Ini di Indonesia nggak ada yang jual nih guys. Misalkan itu ada informasi lu mau beli bubu ini di mana? Nah lu nggak tahu kan? Nah lu tanya orang nih, nggak ada yang tahu satu Indonesia. Tapi orang penasaran mau beli bubu ini gitu loh, casing bubu ini gitu. Wow gitu kan? Ada demand-nya gitu kan? Permasalahannya supply-nya gimana? Supply-nya gimana? Kumaha etitaing baik gitu kan. Ternyata bubu ini made in Jerman gitu kan. Oke. Bubu ini made in Jerman. Banyak yang mau. 1 juta pun orang beli. Mampus, mantap kali kan. Ada bilang-bilang ya guys, aku juga mau. Oke, akses itu informasinya di Jerman. Oke. Bisa nggak lo hubungin pabriknya di Jerman? Itu kan informasinya kan. Pertama tahu dulu itu bubu itu beli di mana, informasi penting. Kedua itu adalah akses dari si bubu ini tersendiri. Nah si bubu ini gue tahu belinya dari Jerman, lu dapat nih informasinya cepet kan, yes, oke. Terus kedua lu nanya aksesnya gimana. Waduh ini nggak bisa dihubungin lagi gitu kan, lu mesti email prompting, aksesnya susah nih gitu kan. Aksesnya susah, lu harus ACC dulu, lu harus punya PT dulu misalkan untuk dapat barang bubu ini gitu kan. Sebelum punya PT lu nggak bisa jualan, lu kan nggak bisa masuk. Habis itu gue mesti punya izin impor, gue harus ber-PT. Waduh, gue harus punya surat izin, gue harus bikin nih haki, gue harus bikin kepala sakit nih. Udah gue nyerah, nggak mau. Tipikal banget. Oke. Terus lu udah dapet nih aksesnya, udah dapet salesnya, udah dapet si bubu, lu udah dapet nih aksesnya, cepet beres, oke. Terakhir, ketiga adalah kita perlu namanya modal, oke. Bang, modalnya gila nih bubu, sekali ambil minimum purchase-nya 200 juta, habis itu dikasih target lagi kan, anjing juga nih perusahaan gitu kan. Kalau target nggak tembus dalam 6 bulan, brandnya dicabut bang, nggak boleh ambil lagi. Waduh gitu kan. Terus modal gua nggak cukup, wow gitu kan. Oke.
Keempat adalah effort. Oke. Effort itu usaha. Effortnya, wah si Bubu ini anjing juga nih, gila nih. Udah kayak gitu, udah susah, ribet ya kan. Pakai modal, aduh pakai usaha lagi. Ini mesti gue tektok effortnya bro. Ngurusin nih case ini merek nggak masuk Indonesia aja 6 bulan, lo bayangin deh. Anjing kali nggak? Habis waktu gua, nggak worth it lah, gila, kono lah, baba. Benar nggak? Will you take this, Bubu? Apakah Anda akan mau menjual Bubu ini? Kalau saya mau. Kenapa begitu? Kalau gua jelas, fuck you man. Supply chain itu paling penting, Bang. Supply chain ini, nih, 4 ini nih, ya. Makin susah, makin baik. Kenapa? Makin susah diakses, makin ribet, makin gede modalnya, makin kampret, makin saya semangat. Kenapa? Kok gitu? Emang begitu, itu nature bisnis sayang. Kenapa? Akan lebih sedikit saingan. Kok gitu? Ya iyalah, kalau yang gampang semua orang udah kaya. Misalkan nih Bubu beli mana? Wah anjing, Bubu laku lu, jual 500.000, modal 100.000 ya kan? Udah dong. Beli di mana? Lu dapat nih informasinya. Wow, untung 400.000, mantap kali gitu kan? Terus lu tanya, oh dapat informasinya. Beli di mana dia? Beli di Pasar Senen guys. Oke, beli di Pasar Senen ya, mantap kali kan? Berangkatlah aku ke sana. Aksesnya mudah nggak? Informasinya gampang ya, informasi gampang. Akses gampang juga nggak? Gampang, jalur busway berhenti depan muka Pasar Senen, aku langsung belanja, langsung beli, langsung. Iya kan? Dapat aksesnya nggak? Akses dapat ya. Oke, dapat aksesnya busway, mantap kali kan? Terakhir, modal. Bubu gimana? Laku 400.000 ya? Mantap ya, jual 500.000 ya? Oh oke. Minimum beli berapa? Beli satu juga diladenin bang, lu borong aja, beli 10-20 juga bisa langsung mulai dagang. Wow, mantap kali. Oke. Wow, modal tidak perlu juga. Wah, enak kali nih, modal tak ada, modal tak perlu, akses gampang, informasi mudah. Usahanya juga mudah bang. Usahanya nggak perlu usaha bang, kau suruh ini aja, tukang ojek suruh ambil aja, by phone aja. Halo bang, saya mau beli casing Bubu 20 ya, nanti abang ojek saya ambil. Gampang kali ya, gampang ya, mantap ya. Oh ya siap, nanti saya beli. Nah, tahu apa yang terjadi? Kalian jualan Bubu ini palingan ya, beli 10, aku juga 5. Yang dagang bukan kalian doang. Kayaknya satu dunia penuh jualan juga. Semuanya jual itu casing Bubu. Nah itu kan jadi problem ya menurut gue ya. Nah di situ adalah kalau 4 hal ini terlalu accessible, 4 hal ini terlalu mudah, itu akan menjadi sulit ke depannya. Jadi kalau bisa starting a business itu di supply chain-nya itu kalau bisa aksesnya dipersulit, oke? Informasinya susah, oke? Nggak ada akses, modal gede, kalau usaha lagi, anjing juga gitu loh. Kalau kalian bisa cover ini, most likely kalian bisa dominate market, most likely juga kalian bisa sustain, survive, dan kekumpul duitnya lumayan banyak sebelum kalian jatuh bangkrut, karena semua bisnis pasti bangkrut. Nah, ini yang menurut gua orang-orang kadang salah kaprah. Maksudnya gimana salah kaprah? Gua ada yang teman tuh kayak zaman sekarang, bikin skincare modal 2 juta udah bisa merek sendiri. Wow, gitu kan. Malah kayak gitu-gitu gua red flag guys, gitu loh. Kenapa? Informasi gampang. Gue lihat di TikTok tuh bikin skincare 2 juta jadi brand. Wow, gitu. Nggak ada minimum order. Wow, mantap kali kan. Modal udah pakai, akses nggak ada, modal TikTok doang. DM pun dikirim barang. Nggak pakai effort, nggak perlu keluar rumah. Kau cuma modal DM aja, main di handphone aja jadi duit, gitu kan. Apa yang terjadi? Duit kau nyangkut pasti, ya kan? Udah itu nggak laku, nggak ada yang mau beli. Nah, karena supply-nya tergampang, terlalu mudah gitu loh. Jangan yang berpikir kayak lu tuh. Indonesia berapa juta penduduk cuy, yang pebisnis berapa banyak itu orang-orang Cina yang oportunis itu. Bukan 1-2 orang, Pak.
ratusan ribu orang, Mbak, oportunis kayak gitu. Lah, lu mau bersaing sama oportunis kayak gitu? Buku skincare. Lah, tiba-tiba ada rilis 500 skincare merek baru di Indonesia. Mati lah, mampus lah kau. Lo gimana coba jualnya? Consumer kalau udah overwhelmed sama sesuatu, dia pusing milihnya, dia milih yang pasti-pasti aja. Milihnya off the shelf aja. Ujung-ujungnya Wardah yang dibeli gitu. Nggak bisa, berat gitu loh. Nah, disinilah pengertian supply chain kita harus mengerti padat dulu. Kalau mau sustainable business, gimana caranya, Bang? Oke, kalau lu bisa jual, make sure itu these 4 things, 4 hal ini kalian bisa blok. Informasi susah. Walaupun lu tahu, lu nggak bisa gampang dapat. Oke. Walaupun lu mau dapat, lu bisa tahu beli di mana, lu nggak bakal punya duitnya. Mampus kan lu? Walaupun lu punya duitnya, mau jualan, effortnya susah, Pak. Minimal sebulan lu usahain baru bisa masuk tuh barang. Nah, ini orang, ini nature manusia ya. Makin susah, orang makin males. Kalau gue kebalik, cuy. Makin susah, gue makin semangat. Kenapa? Mampus. Gue makan, iya kan? Lu nggak mau, gue mau. Apa? Gue prinsipnya gitu. Lu nggak mau, gue mau. Gitu loh. Wah, ini barang nggak ada yang mau lah. Cuannya dikit, ya kan? Bukan cuannya dikit, yang pembelinya dikit segala macem, bla bla bla. Ya nggak apa-apa. Mau susah, ribet, modal gede, nggak apa-apa. Gue yang main. Don't worry about it. Karena ini logika supply chain di kepala gue gitu loh. Ini nggak ada teori bener salahnya sih. Ini cuma ini yang gue jelasin tadi itu cuma apa ya, teori by me. Gue dari penulis buku gue. Jadi itu supply chain logic yang kalau bisa ditekenin gimana caranya kita bisa bikin bisnis itu sustain, long term, scalable dalam segi supply.